Politik itu kejam, tapi Ibu Siri lebih kejam. Underwear Talk. Action. Underwear Talk about is ideas. Kembali lagi di Pojok Negeri, program podcast Pojok Negeri Media, di mana di program ini kita akan mengulas, akan ngobrol, berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang punya catatan yang menarik, punya perjalanan yang menarik. Dan hari ini agak berbeda hari ini dari segi tampilan. Kita bermain di luar, dan yang paling penting adalah narasumbernya. Nah, narasumber kita kali ini, lawan bicara, kita akan mengupas salah seorang politisi perempuan yang punya jam terbang Samarinda, Kalimantan Timur, bahkan kancah nasional. Namanya sudah tidak asing di telinga kita. Beberapa posisi dia tempati, tidak hanya sebagai politisi, bisnismen juga, banyak hal, olahraga dan lain sebagainya. Tanpa basa-basi, kita langsung sambut, please welcome Mbak Chelny Pitasari. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Chelny Pitasari, ya, setelah sekian lama, sekian purnama, kita coba mengundang Mbak yang satu ini, yang eksis ini, politisi centang biru ini. Akhirnya kita punya kesempatan mengulik, walaupun di waktu yang sedikit kita paksakan, Mbak, ayo dong, bisa dong gitu ya. Iya benar. Padahal satu kota ya. Iya, satu kota. Iya, begitulah kesibukan beliau. Mbak Chelny, kemarin pendaftaran daftar calon sementara dan calon tetap legislatif, Mbak masuk lagi di DPRD Samarinda sebagai calon legislatif. Di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Dan informasi juga Mbak ini sudah terjun di dunia politik bahkan sejak usia muda banget, dan hari ini beliau menjabat posisi incumbent, menjabat sebagai wakil rakyat DPRD Kota Samarinda, dan periode tahun depan kembali mendaftarkan diri, Mbak ya, mencoba bertarung lagi. Kenapa Mbak memutuskan untuk memilih terjun di dunia politik begitu? Sebenarnya awal tuh nggak pengen terjun di dunia politik, tapi kita senangnya di acara di kegiatan kemasyarakatannya, sosial masyarakat gitu ya. Gitu. Tapi walaupun berlabel partai, tapi kami senangnya terjun untuk ketemu dengan masyarakat langsung pada saat itu. Di saat kuota 30% perempuan itu wajib. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kami kemarin ditarik secara paksa untuk terjun di udahlah. Awalnya dipaksa. Ya. Udahlah, masuk aja. Sedangkan saya mindset saya itu kan anggota dewan itu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kaku, orang tua dan lain-lain. Sedangkan saya kan posisinya masih muda, masih dalam tanda kutip urakan apa segala macam lah gitu. Jadi aku waktu itu pikir, aduh bisa nggak ya? Tapi ya udahlah, Bismillah aja turun. Saya nggak nutupi apa adanya saya, masyarakat menerima. Alhamdulillah terpilih. Periode pertama 2014 dulu, Mbak ya? 2019. Oh ya, untuk pileknya pertama kali? Oh, pileg pertama kali ikut 2014. Tapi waktu itu nggak serius. Nggak serius. Di percobaan pertama ini ya, yang dipaksa tadi ya? Iya, dipaksa pertama. Nah, 2019 ya oke lah gitu. Sedikit prepare gitu. Dan terpilih. Nah, kemudian ditambah dengan dukungan dari masyarakat di dapil saya, ya udahlah, saya terjun dan terpilih. Mbak, susah nggak sih Mbak jadi anggota DPR, Mbak? Susah. Kenapa, Mbak? Ini pertanyaannya. Kan penghasilan besar, Mbak ya? Itu, ya gaji kecil, tapi tunjangan dan tolong ya. Ini saya mau jelaskan. Jadi masyarakat, pikiran stigma orang itu selalu ngomongnya, pikirnya, oh ya anggota DPR itu gajinya besar, uangnya banyak gitu. Nggak semua. Jadi kan kemarin sempat ricuh, ada seorang anggota DPR RI membeberkan
gaji, tunjangan, kemudian uang reses sekian banyak apa segala macam. Itu Mbak Krisdayanti kan maksudnya kan, Mbak? Maksudnya gitu. Mimi, maaf Mimi. Jadi tapi itu masyarakat juga harus ngerti bahwa itu untuk DPR RI. Iya. Okay. Tidak sama jumlah dan gajinya serta tunjangannya untuk DPR provinsi ataupun kota. Apalagi kami kan cuma kabupaten kota aja gitu loh. Jadi mesti masyarakat harus juga tahu bahwa DPRD kabupaten kota itu tidak sebesar DPR RI. Bener nggak sih Mbak, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan Mbak? Benar. Kalau buat saya pribadi benar. Karena apa? Karena pertama saya tidak cari uang di DPR. Oke. Saya itu terjun di DPR karena saya cuman pengen, kalau kita pengen melakukan perubahan, kita harus di dalam sistem, bukan di luar sistem. Kalau di luar sistem, ya kita cuma bisa teriak-teriak aja, gitu kan. Sistem di dalam pun juga masa bodoh lah gitu. Yang penting mereka teriak-teriak, kita nggak terganggu, udah nggak masalah gitu. Kenapa saya akhirnya membulatkan tekad untuk terjun ya? Karena untuk merubah sistem yang ada di pemerintahan sekarang kita harus ada di dalamnya. Tapi itu pun juga ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Saya sudah masuk pun, terjun di dalam pun, yang namanya DPRD itu kan kolektif kolegial ya. Jadi godaan itu banyak Mbak ya? Ya, jadi segala sesuatunya, keputusan apapun itu kita berdasarkan suara terbanyak. Mau kita secara idealis kita pengennya ini berguna buat masyarakat menurut kita. Tapi kalau menurut yang lain, itu nggak ada gunanya buat masyarakat, ya kita kalah suara ya bisa apa. Tapi paling tidak kita sudah berusaha menyuarakan. Nah, kenapa saya bilang di DPR itu nggak uangnya nggak banyak, tapi malah keluar uang, karena kan masyarakat taunya anggota DPR itu pasti banyak uang. Jadi entah itu nanti ada MTQ, ada pengajian, ada tahlilan, banyak lah ya. Iya, apapun itu, mereka pengen bikin acara apa, terus mau bikin kerja bakti dan lain sebagainya, mereka kan pasti buka proposal, kasih minta sumbangan dan lain sebagainya. Dan itu sebisa mungkin kita wajib untuk ikut kontribusi lah sedikit banyaknya. Nah, maka dari itu di podcast ini juga saya pengen kasih tahu kalau saya nggak ada ambil gaji 1 sen pun. Jadi gaji dan tunjangan saya itu benar-benar untuk dibagikan ke masyarakat, entah apapun itu bentuknya. Gaji pokok atau semua? Gaji pokok dan tunjangan. Semuanya Mbak? Ya, semua. Saya nggak dikasih Mbak. Saya kamu bukan masyarakat yang membutuhkan. Pindah dulu di dapur saya biar ini menarik ya, nggak semua, dan kita nggak pernah memotret kampanye itu bahwa Celi Pitasari 1 sen pun tidak mengambil haknya yang menjadi haknya dia gitu. Itu kan tidak pernah terkampanyekan, tapi dan ini informasi menarik teman-teman. Ini informasi menarik bahwa saya baru tahu juga bahwa beliau tidak ambil gaji gitu. Tahu gitu kan saya yang ambilkan gitu. Ada etak yang ambilkan. Ya, Mbak, kemudian minder nggak sih Mbak perempuan di dunia politik? Politik itu kan identik laki-laki, terus kalau kata para senior-senior tuh pemain, begitu-begitulah ya. Perempuan. Terus dan sekarang ini juga perlu diketahui, Mbak juga satu-satunya perempuan di Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Satu-satunya perempuan di beberapa nama di perempuan. Macan, ya, Mbak memilih di satu-satunya menjadi. Dan minder nggak sih Mbak harus dengan bersanding dengan yang udah senior, ada yang 6 periode, 4 periode, 3 periode, sementara Mbak baru pertama. Iya, which is anak baru. Ini anak kemarin sore, perempuan. Paling menang cantik doang kan begitu ya? Paling menang cantik doang. Paling muda juga. Iya, paling muda, dan ternyata bisa sejauh ini bersanding dengan nama-nama tenar sebelumnya gitu. Ada rasa kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Ada nggak Mbak perasaan? Awal gitu juga sih. Malah dari fraksi saya sendiri itu sempat underestimate. Saya yakin lo bisa masuk di Komisi 3. Itu sarang penyamun semua tuh, udah tanda kutip ya. Sarang penyamun. Iya, itu setan gitu. Gila lo, berani nggak masuk?
udahlah Bismillah aja Ya, gitu. oke. Biasanya di antara para buaya, menurut saya kalau ada satu pawang buaya masuk, agak jauh lebih tenang. Oke. Ya, dan terbukti sekarang saya sampai detik ini pun saya masih enjoy, bahkan teman-teman tidak memperlakukan saya beda ya. Oh ya ini perempuan atau enggak? Mereka menyamakan Aware aja gitu ya. gender aku, dia ngesampingin oh ya terlepas kamu perempuan tapi aku bisa ngimbangin mereka lah, cara kerja mereka, dan mereka welcome sekali. Bahkan kalau misalnya ada satu dan lain hal yang aku nggak ngerti, aku nggak bisa, atau aku belum pernah dapat pengalaman ini, yang senior malah Masih tahu. Menuntun gitu ya. Oke. Dan ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya Mbak, dari dulu ya di publik itu adalah kenapa Nasdem? Kenapa Nasdem? Adakah sejarah? Karena kalau kita bicara Partai Nasdem ini kan berangkatnya dari sebuah organisasi Mbak ya. Sebelum menjadi partai politik, Nasdem adalah sebuah organisasi, belum partai politik. Kemudian dideklarasikan, dibentuk sebagai partai politik. Nah, Mbak kenapa kemudian memilih bergabung dengan Nasdem, tidak ke yang lain gitu? Apakah ada background story-nya, keluarga atau apa, silsilah dan lain sebagainya mungkin? Kalau awal jelas ya, Nasdem itu kan bagian dari partai ketum kita terdahulu ya. Setelah keluar beliau mendirikan ormas, kemudian mendirikan partai, kemudian almarhum Bapak didapuk sebagai ketua. Kemudian diberikan waktu 100 hari untuk menyelesaikan pileg pertama Nasdem di tahun 2014. Nah itu awal mula saya turun terjun di Nasdem ya, awal mula ya karena ya perintah Bapak ya kan, perintah Bapak untuk masuk membantu di Nasdem. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, ternyata saya makin yakin dan makin mantap bahwa ini adalah rumah saya yang paling aman dan yang paling nyaman. Jadi jalan ninjanya seorang Celly Pitasari itu adalah Partai Nasdem gitu ya. Dan saya sih nggak ada kepikiran sampai detik ini, sampai ke depan nanti akan merubah kiblat. Sampai detik ini saya belum ada ya. Tidak ada. Tapi bukan juga tidak menutup kemungkinan suatu hari mungkin akan loncat seperti yang sebelum-sebelumnya Mbak, misalnya gitu. Kalau saya sih pengen. Sampai detik ini belum ya? Ya, kalau saya kan karena orangnya setia ya. Istiqomah lah ya. Oke. Jadi kalau bisa saya ada di partai ini terus menerus. Karena buat saya sampai sejauh ini saya sepengetahuan saya, ngobrol juga dengan teman-teman di luar partai Nasdem, saya merasa ternyata saya memilih rumah yang tepat. Itu dari segi treatment, dari segi pemberlakuan kepada anggota-anggota dewan, kemudian pokoknya semua saya merasa oke lah, paling oke di Nasdem. Dan saya senangnya di Nasdem itu partai yang tidak ada asas senior junior. Jadi kalau misalnya ada junior yang lebih oke, lebih mampu, lebih bisa, mereka akan kasih jalan, kasih tempat, kasih panggung untuk anak muda tersebut, walaupun ada senior mungkin yang sudah lebih dahulu di jalan itu. Tapi kalau memang ada anak yang lebih berbakat dan lebih oke, mereka tidak menahan gitu. Lebih memberikan peluang itu ke yang lebih dianggap punya kapasitas gitu ya. Ya faktanya kan Mbak Celly di usia muda tuh pegang kendali sebagai ketua Garda ya. Sayapnya, salah satu sayap yang populer lah di Nasdem, di partai Mbak itu kan. Dan satu-satunya perempuan juga di Indonesia. Di Indonesia? Yang pegang ketua Garda? Wow. Wow. Oke, Mbak. Sebelum kita ketemu hari ini itu kan desas-desus di luar, seorang Celly Pitasari akan melenggang ke Road to Senayan. Road to Senayan. Kemudian turun ke Road to Karangpaci, DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian waktu DCT kembali ke DPRD Samarinda. Nah, kita akan ngobrol tentang itu tapi setelah yang satu ini, Mbak. Ada yang terputus tadi, Mbak. Kenapa tiba-tiba kembali ke jalur
lokomotif yang awal gitu, DPRD Kota Samarinda. Apakah ada perasaan pengabdian gue belum selesai nih gitu. Pengabdian gue belum selesai nih di Samarinda nih, gue pengen selesaikan dulu deh. Dan secara usia, jenjang karir politik masih panjang ke depan, sehingga masih punya banyak waktu untuk naik kelas ke tingkatan berikutnya, bahkan sampai Senayan begitu. Ya. Kenapa Mbak kembali memilih untuk Samarinda? Ada yang belum selesai atau terlalu nyaman di Samarinda itu bagaimana? Enggak. Jadi awal mula emang ada kans, kemudian ada dapat opportunity ya, untuk kita. Ayo, misalnya nih kalau mau maju di Senayan, kita preparein tempatnya. Itu dari pusat. Dari pusat. Privilege gitu. Iya. Dan saya pun waktu itu memang menyambut baik ya. Saya akan road to Senayan. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya flashback kembali, oh ya ternyata memang kinerja saya di DPRD Kota Samarinda ini belum tuntas, belum selesai. Terbukti saya juga masih dalam tanda kutip masih ada dapat kritikan lah. Namanya politisi nggak akan bisa lepas dari itu ya. Benar, karena menurut kita benar, orang nganggap nggak benar itu bisa gitu loh. Jadi saya pikir oh ya, saya mungkin harus mematangkan diri kembali untuk terjun di periode berikutnya di dapil yang sama. Untuk menyelesaikan semua kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Setelah itu mungkin insya Allah jika tetap ada jalannya gitu ya, diberikan jalan Allah menghendaki, saya akan maju ke Senayan. Oke. Artinya memang ada sebab musabab yang kemudian menyebabkan ya udahlah, padahal udah diberikan privilege ya dari pusat untuk udah maju aja kita kasih jalannya gitu. Ya, bukan karena kita takut dengan senior, enggak. Karena sekarang ini kan kita namanya Partai Perubahan ya. Jadi kita pengen sesuatu yang beda gitu. Jadi makanya kalau ada anak muda yang tertarik untuk melaju ke Senayan, pasti partai dengan senang hati dan welcome gitu. Cuman memang akhirnya setelah dipikir-pikir, saya harus nyelesain tugas saya di sini dan kita ada tugas yang lebih penting. Kita harus berjuang untuk mendapatkan paling tidak pimpinan dewan di Kota Samarinda. Targetnya itu ya. Oke. Mbak, menarik ini bicara target. Nasdem, partai Mbak hari ini kondisinya tuh sedang gonjang-ganjing lah ya begitu ya. Ada peristiwa-peristiwa huru-hara yang kemudian menyebabkan memunculkan salah satu kader terbaik Partai Nasdem harus berurusan dengan aparat penegak hukum gitu. Nah, kira-kira Mbak akan berpengaruh nggak Mbak ke tingkat keterpilihan Nasdem, khususnya Mbak di Samarinda gitu Mbak? Ada pengaruhnya nggak? Signifikan nggak ke Samarinda gitu? Kalau kita ya berita itu sebenarnya dalam tanda kutip cukup memukul kami semua ya, sebagai kader. Biar bagaimanapun Pak Sekjen itu adalah di mata kami adalah orang yang baik. Terlepas ada tindakan beliau yang dalam tanda kutip merugikan masyarakat ataupun juga merugikan partai. Sekali lagi kita tekankan, kita menghormati proses hukum gitu, yang berlangsung. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah juga. Kemudian juga kita meminta kepada masyarakat untuk tidak menghakimi partainya, karena partainya itu adalah wadahnya. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah dalam tanda kutip kan oknum. Ini oknum yang melakukan. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau ada satu orang yang melakukan seperti itu, maka ini satu Nasdem itu semua jahat. Satu baju semua gitu ya. Tapi Mbak menyadari juga bahwa kita punya kesadaran bahwa ya ini akan terganggu gitu. Karena resonansi publiknya kan luar biasa nih. Bising di mana-mana, disebutkan hari-hari muncul, dan selalu yang ditarik adalah, yang menjadi kata kuncinya adalah Partai Nasdem, Partai Nasdem, Partai Nasdem. Walaupun secara tidak langsung juga punya keuntungan tersendiri ya, karena akan terus disosialisasikan secara tidak langsung begitu Mbak ya. Betul. Nah itu Mbak, preparingnya itu gimana tuh Mbak untuk menghadapi kontestasi di tahun depan Mbak?
menghadapi masyarakat? Wah, Mbaknya dari Nasdem kan kemarin, gitu gimana Mbak? Untungnya di dapil saya itu, walaupun dapil saya disebut, kalau di Samarinda kan dapil Samarinda Hulu itu dapil neraka. Neraka. Ya. Kursinya sedikit, pemainnya besar-besar. Akhirnya beda-beda. Ya, jadi akhirnya kita untungnya masyarakat yang ada di dapil saya jauh lebih pintar dan lebih peka. Jadi itu yang terjadi itu adalah oknum. Kebetulan bajunya sama. Dan untungnya saya sampai detik ini tidak pernah, dalam tanda kutip saat ini masih tidak pernah mengecewakan mereka. Gitu. Memang benar. Kadang-kadang ada orang yang agak underestimate, anak ini bener nggak sih gitu kan? Iya, rambut nggak pakai jilbab, rambut warna-warni. Terus kalau turun kadang pakai sandal jepit, bawa motor apa. Sebenarnya serius nggak sih anak ini? Tapi seiring berjalannya waktu, saya selalu menekankan ya packaging saya seperti ini, tapi saya kerjanya nyata dan itu saya buktikan lewat setiap tindakan yang saya bawa ke masyarakat. Dan itu ada buktinya. Jadi masyarakat akhirnya berkata, mereka bisa menerima dan welcome dengan kondisi saya yang seperti ini. Mbak, hampir 5 tahun menjadi wakil rakyat di Samarinda, dapat 2 wali kota. Ya. Ada perubahan yang bisa dirasakan nggak Mbak? Perubahan? Karena dengan tagline Nasdem nih kan, ini kan transisi dari wali kota sebelumnya ke wali kota yang sekarang, kemudian situasi itu gimana Mbak? Ya karena kalau wali kota yang sebelumnya kita cuma dapat sebentar ya. Benar. Dapat sebentar. Jadi kalau ditanya ada perubahan transisi, ya aku nggak tahu kalau yang sebelumnya kinerjanya modelnya bagaimana. Tapi dari mulai saya awal masuk sampai di sekarang, memang ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi, baik itu dalam segi pembangunan, baik itu dalam segi terobosan inovasi, apapun yang ya kami menyambut baiklah. Pak Andi Harun selaku wali kota Samarinda itu punya visi yang jauh lebih modern ke depannya. Dia pengen membangun Samarinda untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kota peradaban ya tagline-nya. Ya. Tagline-nya kan salam perubahan. Samarinda kota pusat peradaban ya. Bagus banget itu Pak Andi Harun. Agak-agak ke Nasdem dikit gitu Bang. Iya. Ya, saya ini di luar ya. Maksudnya kok ada sinyal-sinyal apa gitu. Tapi maksudnya secara secara mostly tentang bagaimana kemudian Samarinda hari ini, Mbak kan karena terlibat langsung ya dalam pengambilan keputusan, dalam rapat-rapat, mempersiapkan OPD dan lain sebagainya, turut juga mengawasi karena bagian dari tupoksi DPR begitu. Kan bisa dirasakan tidak Mbak bahwa hari ini tuh ada sesuatu yang kayaknya nih Samarinda wow banget gitu. Iya, kalau dari segi kebersihan, contoh kita baru dapat penghargaan kemarin kan, jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Keterbukaan informasi. Ya, keterbukaan informasi Terus kemudian kita tidak bisa menutup diri walaupun ada pro dan kontra terkait APBD dan sebagainya. Tapi kita juga mesti mengapresiasi bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dulu dilaksanakan, saat ini mencoba dilaksanakan. Dan ini masih tetap berlanjut sampai di 2024 nanti. Sampai masa jabatan terakhir Mbak ya. Nah, ada kritik nggak Mbak dari Nasdem untuk wali kota Samarinda Mbak? Kritik dan saran lah. Ya yang jelas kan kritik yang membangun ya gitu ya. Ada nggak? Kalau untuk Pak Wali, mohon maaf Pak Wali. Karena Pak Wali ini udah bestie lah ya. Dari mulai aku masih SMA masih suka gerasak-gerusuk balapan, beliau sudah jadi anggota dewan yang termuda kan. 25 tahun mengabdi di DPR. Jadi aku rasa ini biasanya aku ngobrolnya sama beliau, ngobrol tentang kritik dan sarannya tapi langsung ke beliau gitu menyampaikan ya. Dan beliau open. Sebenarnya menerima kritik gitu ya. Iya, kadang-kadang orang berpikir beliau itu adalah sosok yang
kaku, pemarah. Oke. Atau iya kelihatan sih Mbak, kayak pemarahan deh wali kotanya. Pemarahan. Kayaknya ya. Kaku, terus kemudian tidak mau menerima kritikan. Sebenarnya menerima, tapi dalam tanda kutip cara menyampaikannya, cara menyampaikannya itu harus friendly gitu. Dari hati ke hati ngobrol gitu. Pak, ini kayaknya bagusnya seperti ini nih Pak gitu. Ya memang ya namanya Samarinda paling banyak itu kan keluhannya banjir. Iya, oke. Tapi seperti kata Pak Jaang, barukah Samarinda Ikam Hanyar kah gitu. Karena memang dari dulu sampai sekarang banjir itu memang udah kayak mimpi buruknya Samarinda. Oke. Karena memang daratan kita lebih rendah sungai kita gitu. Cuman memang kita harus lebih serius. Kalau memang kita pengen selangkah lebih maju atau kita pengen jadi kota, sebentar lagi kan kita adalah jantung ibu kota IKN kan. Kita memang harus melakukan terobosan yang lebih visioner lagi. Contoh kita kalau memang kita mau studi banding, langsung studi bandingnya jauh langsung ke Belanda, minta blueprintnya, bagaimana mereka bisa mengendalikan air, bangun dam gitu ya. Bangun dam, malah menjadikan kota mereka jauh lebih cantik. Dan tidak mengalami banjir seperti kita, ini bagaimana? Nah itu memang betul-betul kita harus sinergi antara Pemkot, DPRD Kota Samarinda maupun juga pihak terkait. Tapi yang kita potret beberapa waktu kemarin Mbak ya, ini kayaknya eksekutif dan legislatif bersih tegang gitu ya antara. Cuman ya it's okay lah ya, kita tidak masuk pada persoalan itu. Tapi yang terpotret di kita adalah bahwa sepertinya ada pertempuran yang sengit begitu ya antara eksekutif dan legislatif. Kita nggak masuk pada poin apa pertempuran itu terjadi, tapi ada miskomunikasi mungkin ya. Dan ketika belakangan ini menjadi adem ayem reda, kita berpikir oh clear sepertinya gitu. Artinya ini sudah selesai, bahwa perdebatan antara eksekutif dan legislatif itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Iya, betul. Iya kan gitu. Bahkan beberapa kali kami menangkap gitu, mendapati bahwa rombongannya pemerintah kota, rombongannya eksekutif berkunjung ke legislatif, begitupun sebaliknya, dalam rangka untuk membangun sinergitas, kan begitu Mbak ya. Nah Mbak, ada satu catatan yang menarik khususnya tentang seorang Celny Pitasari, tapi nanti kita bahas Mbak ya. Ini menjadi poin paling penting dalam obrolan kita pada hari ini Mbak. Oke. Saya minum dulu Mbak. Nah, Mbak, kemarin ya sambil diminum Mbak. Sudah saya bayar semua Mbak. Makasih ya. Kemarin mungkin teman-teman juga yang menonton video ini juga sempat mendapati bahwa ada yang mengkategorikan sebagai informasi, ada juga sebagian kalangan yang menganggap ada serangan yang menimpa seorang Celny Pitasari. Waduh. Dengan kata kunci flexing. Waduh. Ya. Jadi teman-teman, jadi Mbak Celny sempat beberapa waktu lalu diserang dengan kata kunci flexing karena dianggap doyan memamerkan harta kekayaan, ya gitu ya. Nah, mumpung pada kesempatan ini kita bertemu, saya pengen tanyakan itu betul tidak seorang Celny Pitasari itu flexing? Karena kalau kita ngeliat di Instagramnya ya, wow gitu ya, itu 3 fotonya dia tuh bisa KPR rumah kali ya gitu ya. tiga foto yang barang yang dia foto di 3 feed Instagramnya dia tuh bisa KPR rumah lah begitu kurang lebih. Nah Mbak, bisa dijelaskan itu Mbak? Ini kita perlu jawaban itu, bener nggak sih seorang Celny? Enggak, jadi gini. Kadang-kadang gini ya, ini netizen perlu tahu. Kadang-kadang kata-kata flexing memang kalau misalnya kita obrolkan itu ke PNS dengan nilai total gaji mereka yang jelas, dengan sekian puluh tahun perbandingannya gitu ya, mereka bekerja, kemudian mereka mampu nggak untuk membeli itu. Nah, sedangkan kalau anggota dewan dalam tanda kutip awal mula mereka itu kan backgroundnya beda-beda nih. Ada yang pengusaha, ada yang mungkin anaknya pengusaha, ada yang
swasta, entah itu pegawai swasta dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak backgroundnya kan. Ada juga mungkin terah ya, dinasti gitu. Itu ada juga. Cuman kalau saya pribadi dianggap flexing, menurut saya pribadi itu masih dalam batas kewajaran saya, karena posisinya sebelum saya ber-DPR pun Instagram saya, sosial media saya seperti itu. Kemudian setelah ber-DPR pun ya saya tetap seperti itu gitu. Karena saya juga kan mengemban tugas tidak hanya sebagai anggota DPRD, saya juga sebagai ketua HIPMI, yang mana dress up itu perlu, ya kan? Terus kemudian saya juga punya teman-teman yang punya usaha dalam tanda kutip high level ya. Jadi tidak diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi itu pasarnya gitu ya? Masyarakat menengah ke atas. Dan kebetulan Instagram saya centang biru, bukan beli ya, bukan beli ini. Jadi banyaklah teman-teman yang suka dalam tanda kutip endorse, tapi gratisan, informasi gratisan Mbak ya? Iya, gratis. Jadi saya mau pokoknya temen atau UMKM kalau mau endorse itu saya nggak ambil biaya, karena saya niatnya cuma oh ya udah bantu gitu. Nah otomatis kan apa yang saya iklankan, entah itu mobil mewah, entah itu toko tas branded, entah itu apapun itu, entah itu villa yang wow luar biasa gitu kan, karena saya sering pergi ke Bali ya. Jadi akhirnya orang punya stigma oh ya Selni selalu flexing, padahal nggak semua itu flexing. Semua ada yang kalau mereka baca caption pun mereka bisa tahu bahwa ini aku lagi ngiklanin sesuatu. Gitu. Ya itu yang nggak dibaca berarti Mbak, karena kan mungkin termasuk saya juga menangkapnya ini kayaknya Mbak ini pamer deh gitu ya. Ternyata ada background story-nya, ada titipannya temen, jualan temen apa segala macam. Dan ternyata di beberapa kita sepakat bahwa ada perbandingan pendapatan, dan terlebih ternyata belakangan. Dan posisinya kan saya jelas nih, maksudnya gini, LHKPN saya jelas, terus kemudian pendapatan, yang penting pendapatannya jelas, kemudian pengeluarannya juga jelas, kan di situ jelas tuh. Pajak bayar kan Mbak? Pajak, saya tertib pajak. Kalau ada orang pajak taat pajak Samarinda Ulu, mereka pasti tahu perusahaan saya dapat piagam penghargaan. Taat pajak. Perusahaannya, orangnya juga. Kalau enggak bisa dapat gaji. Iya, betul. Gajinya nggak keluar kalau taat pajak. Jadi terkait serangan kemarin dengan kategori flexing itu nggak benar Mbak ya? Kalau saya bilang nggak benar, tapi buat mungkin ada masyarakat tertentu yang merasa ini flexing. Tapi kalau ada orang yang posisinya sama seperti saya atau target pasarnya sama seperti saya, itu pasti akan ngomong saya malah terlalu biasa daripada yang lain-lainnya. Gitu. Cuman ya itu balik lagi, saya selalu ngasih. Kemarin juga kita sudah bertatap muka, ngobrol, ketemu, bersilaturahmi, dan akhirnya diakhiri dengan baik, bahwa saya juga sudah menjelaskan bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang saya dapatkan itu tidak pernah saya tutup-tutupi gitu. Kalau terlepas orang menganggap ini adalah dalam tanda kutip flexing, mungkin gitu ya, mungkin buat sebagian orang, yang penting saya bukan orang yang munafik gitu. Saya apapun yang saya dapatkan itu adalah hasil kerja keras saya di luar DPRD gitu. Ya artinya teman-teman terjawab ya, bahwa pertama terkait isu flexing yang sempat menimpa Mbak Selni kemarin, yang menjadi bantahannya adalah beliau tidak sepeser pun mengambil gaji, tunjangan dan lain sebagainya sebagai anggota DPR. Kalau gaji sebagai pimpinan perusahaan diambil dong Mbak ya? Iya dong. Oke gitu. Iya clear ya. Apa saya, kucing saya artinya makanya banyak. Artinya tidak ada, ini juga sekaligus membantah isu yang kemarin sempat mencuat lah, walaupun kemudian
ya karena mungkin juga tidak bisa dibuktikan secara sahih, maka isu itu kemudian hilang entah kemana, mereda dan sebagainya. Uang reses pun orang-orang di dapil saya tahu, saya tidak pernah ngambil uang reses sepeser pun. Uang reses itu saya bagikan ke mereka, kira-kira apa yang berguna buat mereka saya selesaikan. Oke. Jadi nggak ada maksudnya kalau mereka butuh makan, butuh minum dalam penyelenggaraan reses, butuh sumbangan apapun. Bahkan kadang saya kalau ngelaksanain reses, saya malah nombok, bukan untung. Itu. Jadi jangan dikira ya ketemu masyarakat itu enak. Oke. Kadang-kadang ada anggaran yang dari kantor untuk ini dana ini kalian pakai untuk ketemu masyarakat. Kadang-kadang saya ini udah gugup ini. Aduh tak, ini berapa banyak ini yang kita ketemu itu, berapa orang, berapa ini, berapa titik. Karena kadang saya lebih gugup ketemu masyarakatnya. Oke. Tapi senang kan, seru kan ya? Seru sih ngobrol sama warga gitu ya. Seru banget. Ngobrol sama warga seru, terus kadang-kadang ya, memang kadang-kadang permintaan mereka aneh-aneh ya. Kadang-kadang ada yang minta dibayarin sekolah anaknya, itu mungkin oke lah. Ada yang minta nunggak BPJS, ada yang pribadi banget, bukan kelompok masyarakat gitu ya. Ada yang minta dibayarin pengacara cerainya, ada macam-macam lah gitu. Namanya masyarakat ya, tapi ya aku sih seneng aja ngobrol. Walaupun nggak semua pada akhirnya bisa terakomodir, Mbak ya. Apalagi kalau kita udah reses ketemu ibu-ibu pengajian, udahlah jelas itu permintaannya udah macam-macam. Udah terbaca lah ya, ada. Terbaca. Kayaknya tiap ketemu permintaannya sama deh gitu. Di setiap RT sama. Oke, itu tadi Mbak ya. Ini teman-teman udah menjawab semua ya bahwa isu flexing kemarin tidak juga membantah gitu. Mbak Celi juga tidak juga membantah, tapi tidak juga membenarkan bahwa apa yang muncul tentang dirinya di sosial medianya dia itu tampil apa adanya dan tidak semua juga barang kepemilikan. Ada juga yang menjadi bantu temen jualan dan lain sebagainya, dan beliau juga sebelum duduk menjadi anggota DPR kita udah menjadi bisnismen dan bahkan sosial medianya udah jauh lebih hingar-bingar sebelum beliau menjabat sebagai, dan LHKPN juga bisa dicek Mbak ya. Bisa dicek. LHKPN juga bisa dicek, dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan publik, bener nggak sih seorang Celi Pitasari flexing gitu ya. Dan thank you banget Mbak atas waktunya Mbak. Thank you banget atas waktunya, pada akhirnya di Purnama yang ke-6 ini bisa tapi ketemu. Gini ya, Mbak ada pesan terakhir? Untuk kasus flexing, mungkin kadang-kadang teman-teman juga jangan langsung ikut arus, langsung ngejudge. Nah, kadang-kadang kasihan juga. Ada orang yang sebenarnya dia beli itu beli itu mampu, tapi karena ada isu flexing yang saat ini lagi berkembang liar, akhirnya dia keseret, segala-gala dilaporin. Buat teman-teman netizen, be smart. Sebelum ngejudge seseorang, tolong dilihat backgroundnya dulu. Gimana misalnya nih contoh, kalau Rafathar mau jadi anggota dewan, flexing. Sedangkan dia hari-hari flexing dari lahir Mbak. Flexing dari lahir. Flexing dari lahir itu Mbak. Semua pengen jadi kakaknya Rafathar. Tiba-tiba dia mau jadi anggota dewan. Benar. Makanya buat Tiger Wong. Buat netizen sekalian, be smart lah. Jadi ada yang memang mereka perlu sorot banget, tapi mungkin kayak contoh ASN ya. Kalau ASN udah jelas ya dari awal, tapi itu juga harus dilihat juga. Kalau ibu-ibunya flexing, bapaknya kerja apa? Kalau sama-sama ASN mungkin ada tanya. Tapi kalau bapaknya pengusaha tambang batu bara, dia bisa beli kan? Iya. Seperti di Lampung lah ya. Dan benar sekali ya gitu. Itu menarik tuh, Rafathar kalau jadi anggota DPR flexing nggak kira-kira ya? Pasti flexing. Pasti banget ya. Iya, bener ya. Dia ke kantor pakai Ferrari. Betul. Dan itu mobilnya satu, pengawalnya 4 mobil gitu kan? Flexing ya. Iya. Oh ya bener juga ya. Artinya nggak semua kemudian harus masuk kategori yang begitu Mbak ya? Iya. Wow. Oke. Mbak Celi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Setelah sekian purnama, saya ulangi nih, setelah sekian purnama akhirnya dapat kesempatan buat ngobrol dengan beliau. Sudah janjian berkali-kali tertunda karena maaf deh harus kesini, dan akhirnya hari ini kita paksakan
untuk bertemu beliau karena informasi besok beliau juga harus kembali beraktivitas kembali di luar sana. Saya nggak tahu kemana. Dan terima kasih atas waktunya Mbak, dan buat teman-teman. Nah besok aku ke Bali itu endorsement ya. Nah, endorsement. Jangan dikira flexing. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik. Pojok Negeri Media, Underwear Talk, Talk About Is Idea. Silakan Mbak, lanjut Mbak. Makan.